warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan OSNK Kimia pada bab ikatan kimia, dan kali ini adalah video bagian 2 ya teman-teman. Di video bagian 2 dari ikatan kimia ini nanti kita akan membahas soal khusus pada soal-soal yang berkaitan dengan struktur Lewis. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Berikut ini, kerangka manakah yang tidak mematuhi aturan oktet? Oke, jadi ditanyakan yang tidak mematuhi aturan oktet. Ingat bahwa aturan oktet ini menyatakan bahwa elektron valensi suatu unsur harus 8 ya, supaya ini untuk memperoleh kestabilan. Nah, jadi kalau suatu unsur itu elektron valensinya tidak 8 ya, atau elektron dotnya pada kerangka Lewisnya tidak 8, maka dia tidak mematuhi aturan oktet. Nah, untuk opsi A sampai dengan E berarti ini nanti kita cari yang tidak yang elektronnya itu tidak 8 ya, karena ditanya yang tidak memenuhi aturan oktet. Nah, ingat kembali bahwa satu garis di dalam suatu lambang seperti ini menyatakan 2 elektron ya teman-teman. Jadi satu garis ini melambangkan atau menyatakan 2 elektron ya. Oke, sehingga kita bisa menjawab ya soal nomor 1 ini dengan mudah. Kita mulai dari opsi A dulu ya. Opsi A ini di sini berarti ada 4 garis, berarti ada 8 elektron. Kemudian opsi B, ini ada 2 elektron yang dot ini ya, 2. Kemudian ditambah 3 garis. 3 garis kan 6 elektron. 6 elektron ditambah 2 elektron dot ini, berarti juga 8 elektron. Kita ke opsi C. Nah, di sini opsi C ini ada 5 garis. Nah, 5 garis berarti 5 kali 2 elektron, ada 10 elektron ya. Berarti yang C ini tidak mematuhi aturan oktet karena dia punya 10 elektron. Jadi ini penyimpangan aturan oktet ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau kita mau bahas yang D dan E juga boleh. Yang D ini dia ada 3 garis. Berarti kalau 1 garis 2 elektron berarti 3 garis ini kan 6 elektron. Ditambah dengan 2 elektron dot berarti yang D ini 8 elektron. Kemudian yang E ini ada 2 elektron dot dan 3 garis. 3 garis kan 6 elektron. Berarti 2 elektron tambah 6 elektron juga 8 elektron. Oke, jawabannya yang C nomor 1. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 2. Dari struktur molekul netral atau tak bermuatan berikut ini, apa kemungkinan atom X? Oke, jadi di soal nomor 2 ini diketahui suatu struktur Lewis dari suatu senyawa yaitu NX2F, dan kita diminta untuk mengira-ngira X ini adalah unsur apa atau atom apa gitu ya. Oke, untuk menentukan X ini siapa, maka kita bisa dengan cara menghitung jumlah elektron valensi X ya. Di X yang atas ini dia punya berapa elektron, kita hitung ya. Ada 1, 2, 3, 4 elektron dot ditambah dengan 2 elektron ya. Karena yang garis tengah ini mewakili elektron yang dipakai berikatan antara N dengan X. Jadi ini kan kalau kita gambar elektronnya kan bisa begini ya. Ada 4 elektron nih karena rangkap 2 ya. Sehingga X ini dia di dalam senyawa NX2F ini dia menyumbangkan 2 elektronnya untuk dipakai berikatan bersama dengan 2 elektron dari N ya, paham ya? Sehingga elektron milik X ini hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanya 6 ya. Hanya 6. Jadi X ini punya 6 elektron. Oke, yang 2 bawah ini dari N itu ya. Kemudian X yang di bawah, kita bahas X yang di bawah yang ini ya. Yang ini X yang saya beri hijau,
ini dia punya berapa elektron? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dotnya 6. Kemudian ternyata dia ada 1 elektron yang digunakan berikatan dengan N. Nah, tapi ini kita perkirakan dulu si N-nya ini. Apakah ikatan antara N dengan X yang saya beri hijau ini merupakan ikatan dari hasil sumbangan elektron X dan N, atau hanya dari N saja? Nah, caranya gimana? Caranya kita hitung elektronnya si N. Jadi N itu ya, N itu elektron valensinya 5 elektron. Jadi dia di dalam senyawa ini dia N-nya elektronnya harus 5. Saya beri tanda merah ya, elektronnya N itu tadi kita sudah ketemukan. Saya beri tanda merah ya, 2 di atas. Kemudian, nah karena ini F itu kan kita tahu F itu 7 elektron ya. Sehingga 1 elektron yang ini ya, jadi antara N dengan F ini kan ada 1 garis, artinya ada 2 elektron, 1 dari F dan 1 dari N. Pasti seperti itu karena F itu kita sudah tahu nih 7 elektron ya. Oke ya, 1 dari F, 1 dari N. Jadi kurang berapa N-nya? Kan N itu harus 5 elektron, jadi kurang 2. 2 itu ternyata ini ya, ternyata 2 itu adalah 2 elektron N itu adalah yang digunakan untuk mengikat X. Jadi ini ikatan antara N dan X yang di bawah ini adalah ikatan kovalen koordinasi, di mana 2 elektron yang digunakan untuk berikatan ini asalnya dari N semua ya. Jadi kovalen koordinasi ya. Oke, sehingga X dalam struktur ini dia hanya punya 6 elektron aja ya, karena yang merah ini adalah punyanya N sebenarnya, gitu ya. Jadi X itu punya 6 elektron, ya, sama-sama punya 6 elektron. Sehingga kalau X itu punya 6 elektron, artinya 6 ini berarti elektron valensinya ya. Berarti siapa yang punya elektron valensi 6? Ya, jawabannya adalah O ya. Jadi yang E, karena elektron valensi O itu 6. Nah ya, jadi kalau kita bahas opsinya yang A itu H itu nggak mungkin ya, karena H itu elektron valensinya 1. Kemudian F itu juga nggak mungkin, karena F itu dia kan elektronnya 7 harusnya ya, sedangkan yang kita hitung tadi X itu hanya punya 6 elektron. Kemudian C juga bukan, N apalagi ya, bukan. Kalau kita mau menggambarkan struktur Lewis dari NO2F berarti ya, boleh juga untuk membuktikan. Jadi N itu elektron valensinya 5 ditambah O elektron valensinya 6 dikali 2 karena ada 2 O ditambah F itu elektron valensinya 7. Jadi 5 tambah 12 tambah 7. Itu 17 tambah 7 sama dengan 24 dibagi 2 supaya ketemu pasangan elektronnya sama dengan 12 pasangan elektron. Mari kita gambar kerangkanya. Jadi ada N, F, kemudian ada 2O. Kita gambarkan dulu ya ikatan antara atom pusat dan atom tetangga. 1, 2, 3. Kemudian lengkapi elektron atom tetangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pokoknya jumlahnya harus 12 pasang elektron. Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sudah 12 pasang elektron. Tetapi di sini N ini belum oktet. Nah, supaya oktet, maka kita harus pindah. Kita harus memindahkan satu pasang elektron itu ke N. Nah, pertanyaannya adalah satu pasang elektron mana yang dipindahkan ke N? Itu adalah yang dari O. Karena kalau dari F nggak mungkin ya. Karena F ini dia 7 ya. Dia elektron valensinya 7. Jadi nggak mungkin kalau dia dipindahkan ke tengah. Oke, sehingga ini satu elektron ini saya pindahkan ke sini, boleh ya. Oke, strukturnya seperti ini, sama ya dengan struktur yang di soal, cuma kalau yang di soal tuh rangkapnya di atas. Oke, boleh saya pindah lagi supaya sama dengan
yang di atas berarti seperti ini. Supaya sama dengan yang di soal ya, seperti ini ya, rangkapnya di atas. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita mau identifikasi ya berarti ini elektronnya punyanya N itu 1 di sini, 2, 3 ya, 4, 5 ya. Jadi ini yang yang saya beri tanda ungu ini ya, ini adalah ikatan kovalen koordinasi. Kalau mau digambarkan boleh digambarkan dengan tanda panah ke O. Oke? Ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi jawabannya adalah E ya, yaitu atom O. Oke, kemudian kita kerjakan soal nomor 3. W, X, Y, dan Z mewakili atom netral baris kedua dalam susunan berkala. Simbol Lewis atau struktur dot untuk keempat atom ditunjukkan berikut ini. Jadi ada W, X, Y, Z dengan struktur dot masing-masing ya. Dan di mana dot ini menyatakan jumlah elektron valensinya. Pertanyaannya adalah atom manakah yang akan berkombinasi dengan perbandingan 4:1 atau 4:1. Nah, untuk mengetahui atom-atom mana yang akan bergabung atau berikatan dengan perbandingan 4:1, maka kita harus mencari atom yang punya 4 elektron yang masih sendiri atau 4 elektron tidak berpasangan ya. Nanti dia jumlahnya akan 1, dan juga atom mana yang punya 1 elektron tidak berpasangan. Karena nanti akan bergabung dengan 4 elektron yang tidak berpasangan tadi gitu ya. Sehingga di sini yang memungkinkan adalah ini ya, Z, di mana dia punya 4 elektron tidak berpasangan, dan X, di mana dia punya 1 elektron tidak berpasangan. Kalau kita gambarkan, maka bisa Z ya. Z-nya jumlahnya 1 ya. Dia punya 4 elektron ya, 4 elektron bebas. Kemudian ada X. X-nya jumlahnya berapa? Berarti X-nya ya jumlahnya 4 ya, karena dia punya 1 elektron yang belum berpasangan. Di sini saya tulis dengan tanda silang ya, supaya membedakan mana elektronnya X, mana elektronnya Z gitu ya. Nah, ini seperti ini. X tadi kan dia punya elektron valensi 7 dan 1 elektron yang belum berpasangan. Terikat dengan atau berikatan dengan 1 elektron yang belum berpasangan juga dari Z kan itu. Gini ya. Nah, jadilah yang 4 siapa? Yang 4 adalah X ya. Yang 1 siapa? Yang 1 Z. Jadi jawabannya X dan Z. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjutkan ke nomor 4. Dari formula struktur Lewis untuk XeF4 berikut, manakah yang paling tepat? Oke, kita diminta untuk menggambarkan struktur Lewis dari senyawa xenon tetrafluorida atau XeF4. Nah, caranya seperti biasa ya teman-teman. XeF4 kita hitung dulu jumlah elektron valensinya. Xe xenon itu elektron valensinya 8, ditambah F itu elektron valensinya 7 karena ada 4F dikali 4. Berarti 8 ditambah 28 sama dengan 36 elektron. Kalau kita mau tulis ikatan atau garis, berarti ini dibagi 2 supaya jadi pasangan elektron. Berarti 36 bagi 2 sama dengan 18. 18 pasangan elektron. Oke, jadi di dalam XeF4 itu nanti harus ada 18 pasangan elektron atau 18 garis gitu kan ya. Siapa yang jadi atom pusat? Yang jadi atom pusat yang jumlahnya lebih sedikit yaitu Xe. Kemudian F-nya adalah sebagai atom tetangga atau atom yang diikat, jumlahnya 4. Nah, kita gambarkan dulu kerangkanya seperti ini. Nah, ikatannya berarti caranya kita tulis satu ikatan antara atom pusat dan atom tetangga ya, masing-masing 1 seperti ini ya. Ini mewakili 2 elektron ya. Kemudian kita lengkapi elektron atom tetangga. Kita sambil hitung tadi ya.
Yang tengah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Padahal harus 18. Tadi baru 16, kurang 2. Kurang 2 garis atau 2 pasang. Taruh sebagai pasangan elektron bebas 1, 2. Ada 2 pasang elektron bebas di situ. Jadi yang benar atau yang jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat ini sama ya. Jadi satu garis itu mewakili 2 elektron. Oke, jawabannya yang B. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 5, nomor terakhir ini ya. Struktur Lewis berikut ini, jadi ada NO2. Itu ditanyakan adalah representasi dari titik-titik. Ya, ada opsi A sampai dengan E. Oke, apakah NO2 NO2 plus atau NO2? Itu kita hitung ya. Caranya adalah dengan menentukan berapa elektron yang dimiliki N pada struktur Lewis ini. Kita hitung ya. Jadi satu garis tadi mewakili, ingat, 2 elektron. Tak gambar gini ya, 2 elektron. Satu garis mewakili 2 elektron. Jadi 2 elektron di sini itu kan dari O ya, dari O dan dari N ya, dari O dan dari N. Jadi 2 elektron milik O, 2 elektron milik N. Jadi yang elektronnya N sendiri itu hanya 4 dalam hal ini gitu loh, hanya 4. Ya, hanya 4. Padahal N itu kan dia nomor atomnya 7. Berarti dia N itu elektron valensinya itu sama dengan 5 ya, karena nomor atomnya 7 tadi. Elektron valensinya sama dengan 5. Harusnya di dalam struktur senyawa netral atau yang tidak bermuatan dari NO2 itu N-nya punya 5 elektron valensi gitu. Tetapi di sini N itu hanya punya 4 ya, 1, 2, 3, 4. Sehingga karena N-nya ini hanya punya 4 elektron, maka gimana ini? Ini dalam keadaan plus ya, dalam keadaan melepas elektron karena harusnya dia punya 5, tapi di sini hanya 4. Berarti kan dia sudah melepas 1 elektronnya. Kalau melepas 1 elektronnya berarti plus. Ya, jadi jawabannya adalah NO2 plus ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, kalau NO2 tidak plus, tidak min, berarti di sini harus ada satu lagi nih elektronnya di sini ya. Jadi dia spesi elektron ganjil. Kalau NO2 min gimana? Kalau NO2 min berarti ada 2 elektron ya, atau satu pasang elektron bebas pada N gitu ya. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Insya Allah kita lanjutkan di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.